Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya di pertemuan keempat untuk penjelasan materi hari ini. Ibu akan jelaskan lewat video pembelajaran ya yang Ibu buat. Oke, langsung saja untuk pertemuan hari ini yang bakal Ibu jelaskan adalah program linear dengan menggunakan metode simplex. Gimana, ada yang tahu tentang program dengan metode simplex ini? Kita langsung saja ya untuk metode simplex di sini adalah suatu metode secara matematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang visible ke pemecahan dasar visible lainnya dan dilakukan secara berulang-ulang ya atau interaktif. Sehingga akhirnya nanti diperoleh suatu pemecahan dasar yang optimal. Itu pengertian yang pertama. Terus yang kedua, di sini metode ini juga digunakan karena metode grafik tidak dapat menyelesaikan persamaan linear program yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari 2 variabel. Jadi ketika nanti di kuis atau di tugas menemukan persoalan dengan variabelnya itu lebih dari 2, berarti di sini tidak usah dikasih tahu, berarti ini udah jelas menggunakan penyelesaiannya itu menggunakan metode simplex gitu, seperti itu ya. Atau metode aljabar masih bisa, tapi kalau misalkan cuma 2 mungkin langsung ke grafik, tapi ketika lebih dari 2 variabel menggunakan langkah-langkah metode simplex ya. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk standar fungsi objektifnya. Seperti biasa ya, seperti metode-metode sebelumnya yang udah Ibu jelaskan di pertemuan kedua dan ketiga. Pertama, yang kalian nanti harus rancang itu adalah maksimalkannya atau nilai Z-nya. Di sini penulisannya itu CIX1, C2, X2, C ditambah C3X3 dan seterusnya sampai dengan Cn dikali Xn. Itu untuk fungsi Z-nya. Sedangkan untuk bentuk standar fungsi pembatasnya seperti biasa ya di sini untuk model matematikanya itu A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya sampai dengan tandanya itu kurang dari sama dengan B1. Udah tahu kan ini arti dari kurang dari B1 itu, Ibu ulangi sekali lagi karena dari suatu perusahaan itu tidak mungkin lebih dari, atau misalkan waktunya tidak mungkin lebih dari yang ditentukan dalam satu permasalahan gitu. Untuk variabel yang kedua berarti tinggal mengikuti 21X1 ditambah A22X2 dan seterusnya sampai dengan variabel yang ketiga, keempat dan seterusnya. Di sini untuk X1-nya tidak lebih besar sama dengan 0. Artinya di sini ketika suatu perusahaan, suatu pabrik atau suatu produksi minimal itu nilainya 0. Tidak mungkin negatif ya. Jadi ketika 0 itu berarti tidak ada produksi, tidak ada penjualan, libur lah seperti itu. Jadi di sini X1-nya itu lebih besar sama dengan 0 tandanya. Nah, ini bentuk matematisnya. Seperti biasa di sini ada maksimumkan nilai Z-nya itu 3X1 ditambah 5X2 dan fungsi pembatasnya itu di sini ada 3 variabel. Yang pertama 2X1 lebih kecil sama dengan 8. Variabel yang keduanya 3X2 lebih kecil dari 15. Lebih kecil sama dengan 15. Dan variabel yang ketiga 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 30. Bisa dipahami kan sampai bentuk matematisnya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah satuan-satuan yang nanti kalian harus pahami
di metode simplex di sini ya. Di sini ada M, N, X, I, B, I, CJ, CJ atau Z. Itu apa sih? Mangga kalian nanti tinggal baca saja ya. Misalkan di sini X itu tingkatan kegiatan. AIJ itu banyaknya sumber I yang diperlukan, dan M ini macam batasan fasilitas yang tersedia, dan seterusnya. Maka nanti kalian bisa dibaca saja ya. Ini ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian pahami dalam penyelesaian metode simplex. Di antaranya ada iterasi, di sini lebih ke tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Ada variabel non basis, ada variabel basis, ada solusi atau nilai kanan. Maka kalian nanti pelan-pelan baca ya, karena ini lebih ke teori. Baca saja apa sih solusi nilai kanan itu. Misalkan di sini untuk solusi nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Itu adalah solusi atau nilai kanan. Istilah yang lainnya ada variabel slack, sama dengan ya dengan variabel untuk materi-materi yang sebelumnya ya, ada penambahan variabel slack, ada variabel surplus, ada variabel buatan, ada kolom kunci. Istilah-istilah ini adalah istilah yang harus wajib kalian pahami juga, karena di sini nanti dari model matematis itu dibuat ke tableau atau tabel, nanti ditentukan dulu kolom kuncinya. Jadi nanti harus tahu kolom kunci itu apa sih, atau kolom kerja itu. Kolom kunci adalah kolom yang membuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris kunci atau baris kerjanya. Yang selanjutnya ada istilah baris kunci. Elemen kunci, variabel masuk, sama variabel keluar. Mangga nanti kalian bisa pelajari lagi. Baris kunci itu adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang membuat variabel keluar. Itu adalah baris kunci. Atau misalkan variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya, dan seterusnya ya, seperti itu. Itu adalah istilah-istilah kurang lebih seperti itu ya, yang nanti harus kalian pahami. Di sini ada model umum metode simplex dengan kasus maksimasi seperti ini. Nanti ketika yang dicarinya itu nilai maksimal keuntungan terbesar, berarti nanti yang digunakan untuk merumuskan atau menuliskan model matematika fungsi tujuan seperti ini. Misalkan di sini fungsi tujuan untuk maksimumkan itu Z kurangi CIXI dikurangi C2X2 dikurangi dengan sampai dengan XN. Nah, di sini ada penambahan slack variabelnya sama nilainya itu 0, dan untuk penambahannya itu nanti di sini tergantung ada berapa variabel sih di sini, karena ada 2, ada S1 dikurangi S2 dan seterusnya sampai nilai yang paling itu adalah nilai kanan atau MK. Dan fungsi pembatasnya seperti ini kurang lebih untuk variabel yang pertama ya. A11X1 ditambah A12X2 seterusnya sampai nanti yang paling akhir itu disebut BI. Oke. Nah, di sini untuk nilai X di sini varian kegiatan, kalau S itu slack variabelnya. Seperti itu. Ini adalah model umum metode simplex untuk menyelesaikan soal maksimasinya atau mencari nilai keuntungan terbesar, nilai maksimalnya. Ketika nanti menginputkan ke ke tabel seperti ini kurang lebih, nanti kalian bisa ada contohnya biar lebih jelas ya. Di sini nanti ada nilai Z, negatif CI1, negatif CI2 sampai dengan nilai kanan. Di sini ada S1, S2 dan seterusnya. Ini juga ada kasus untuk minimasi atau misalkan berapa kerugian terkecil ketika pabrik memproduksi barang sekian dan sekian itu. Nah, biasanya nanti untuk model-model masalah-masalah program linear itu tidak jauh mencari nilai maksimal
atau nilai minimal. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya untuk model matematika dari kasus mencari nilai minimasinya. Nah, ini juga sama, kalian nanti tinggal baca cek saja ya, seperti ini. Selanjutnya, kita langsung saja biar lebih paham lagi ke langkah-langkah metode simplex. Langkah pertama yang harus kalian lewati atau lakukan itu adalah mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Misalnya di sini ada kasus, fungsi tujuannya itu Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Berarti kita rubah menjadi bentuknya itu Z kurangi 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Jadi dirubah seperti ini ya. Jadi dirubah seperti ini. Dari yang awal. Fungsi tujuannya. Kita lanjutkan. Fungsi pembatasnya. Kita ubah menjadi kesamaan dan tambah slash variabelnya. Sama dengan yang sebelumnya ya. Seperti ini. Untuk persamaan yang pertama, di sini ada permasalahan 2x1 kurang dari sama dengan 8. Kita rubah menjadi 2x1 ditambah, kenapa ini x3? Kita lihat ya. Tambah dengan 8. Kita lihat persamaan yang keduanya. Karena di sini untuk persamaan kedua itu yang ada nilainya itu 3x2 kurang dari sama dengan 15, berarti penambahan select variabel yang pertama, variabel yang pertama itu meneruskan dari penamaan dari nilai x yang ada di variabel pemecahan yang keduanya. Kalau misalkan mau x ya, tapi ketika nanti mau s, itu berarti ada S1, S2, ada S3 karena ada 3 variabel. Tapi karena mau melanjutkan berarti di sini ditambah select variabelnya itu kita namakan atau kita tuliskan X3. Itu untuk yang kedua, sekarang dirubahnya itu jadi 3x2. Berarti karena ini x4 penamaannya berarti geser ya, tidak sejajar dengan x yang 3. X4 sama dengan 15. Variabel yang ketiga di sini 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Kita rubah menjadi 6x1 tambah 5x2. Jadi penambahan select variabelnya itu berarti x5 sama dengan 30. Oke, sudah paham kan sampai merubah fungsi tujuan dan fungsi pembatasnya itu? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, di sini select variabel adalah variabel tambahan, berarti di sini nanti variabel tambahannya itu ada ini x3, ini x4, dan ini x5. Dan di sini katanya tambahan yang mewakili tingkatan. Berarti tingkatannya ketika ingin variabelnya x sama dengan variabel yang ada di permasalahan, berarti tinggal melanjutkan. Di sini tidak tambah x2 ya, karena di variabel kedua ada 3x2, berarti di sini x3, x4, x5. Itu bisa dipahami ya. Jadi di sini mewakili tingkatan pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasannya gitu. Selanjutnya kita tulis kembali dari yang tadi 2 dirubah ya. Fungsi tujuannya itu untuk maksimumkan itu Z kurangi 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Untuk fungsi tujuannya barusan ya yang udah disebutkan. Yang pembatasnya di sini untuk variabel yang pertama 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Untuk variabel yang kedua 3x2 ditambah x4 sama dengan 15.
untuk yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Langkah kedua, sekarang menyusun persamaan-persamaan tersebut ke dalam tabel. Tapi sebelum penyusun itu kalian harus tahu dulu. Di sini ada beberapa istilah dalam metode simplex. Tadi yang udah tidak asing lagi ya, di sini ada NK. NK itu apa sih? Nilai kanan persamaan. Yaitu nilai di belakang tanda sama dengan itu yang tadi ada 1, 8. Untuk pembatas 1 itu ada 8, pembatas 2 ada 15, pembatas 3 itu ada 30. Itu adalah nilai belakangnya ada 8, 15, sama 30. Yang selanjutnya, variabel dasar. Nah, variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan pada persamaan. Pertama, di sini 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilainya x1-nya itu 0. Dan semua kapasitas masih menganggur, maka penganggurannya adalah 8 satuan. Atau nilai x3 sama dengan 8. Pada tabel tersebut, nilai variabel dasarnya itu tadi, yang penambahan select variabelnya itu x3, x4, x5. Pada fungsi tujuan pada tabel permulaan, ini harus 0 nilainya. Dan nilai pada pembatas itu bertanda positif. Oke? Biar lebih paham lagi, kita langsung substitusikan ke tabelnya yang ini ya. Dari persamaan samaan di atas di sini kita inputkan ke tabel simplex yang pertama. Kalau ada yang masih bingung di sini, ini variabel dasar untuk tabel yang ini. Berarti penamaan ke bawahnya itu yang penambahan select variabelnya ada nilai z dari fungsi tujuannya, ada x3, x4 sama x5. Sedangkan untuk x1 untuk variabel yang di atasnya yang baris atas itu ada x1, x2, ini ya yang tadi ya. Ada x1, x2 saja. Ini penambahan select variabelnya ada x3, x4, x5. Dan nilai kanan, nilai yang paling kanan. Kita cek di sini 1 dari nilai atas ya. Negatif 3, negatif 5 dari sini. Ini 1, ini negatif 3, negatif 5, x3-nya berarti sampai dengan x5 itu 0. Nah, berarti di sini NK-nya itu diambil dari yang sama dengan 0. Bisa paham ya? Sampai baris yang pertama. Sekarang baris yang kedua. Itu dari variabel pertama. Karena tadi belum ada apa-apa di sini, berarti di sini 0 nilainya. X1-nya 2. Dari sini ya. X2-nya 0. Ini berarti ingat yang udah dirubahnya. Ingat. X3-nya 0 juga. X4 0, X5 0. Maaf ya, kita ulangi. X3 itu bukan 01 ya, yang untuk yang persamaan yang pertama. 0, 0, 8. Sekarang lanjut ke persamaan yang kedua. Ini 0, ini 0, 3, 0, 1, 0, 15 nilai kanannya. Dan persamaan yang terakhir, X5, 0, 6 dari sini ya. Nah, sini. Sekarang 5, ini 0, ini 0 juga, baru ini 1, nilai yang belakang 30. Oke, dari
nilai dari fungsi tujuan dan persamaan-persamaannya ini udah paham ya untuk menginputkan ke tabelnya. Ketika udah paham, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 3. Langkah 3 adalah memilih kolom kunci. Seperti apa Ibu cara memilih kolom kunci? Oke, kita pahami dulu pengertiannya. Kolom kunci itu adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simpleknya. Masih dasar ya untuk mengubah tabel simpleknya. Caranya itu, pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan. Ingat, bukan fungsi pembatas, tapi fungsi tujuan yang nilai negatif. Lihat, yang nilainya negatif dengan angka terbesar. Ingat, yang Ibu kasih garis hitam itu bukan nilai negatif terbesar. Tapi kalau misalkan nilai negatif terbesar, otomatis angkanya yang kecil. Tapi ketika di sini, ingat, di sini fungsi tujuannya itu cari angka yang negatif di baris fungsi tujuan. Tapi cari angkanya itu yang terbesar. Ingat, angkanya yang dicari yang terbesar. Dalam hal tabel yang barusan Ibu lihatkan di langkah kedua, itu jatuh pada negatif 5 atau pada kolom X2. Sekarang beri tanda segi 4 pada kolom X2 seperti pada tabel contoh di sini. Nah, coba di sini. Nah, sih di sini dari fungsi Z itu yang negatif ada 2. Ini ke 1, ini 2. Ada lagi nggak? Tidak ada kan? Cari yang angkanya besar, angkanya gede katanya. Nah, berarti jatuh di sini. Di negatif 5 kita kasih tanda. Nah, setelah itu apa Bu langkah selanjutnya? Nah, kita kasih tanda di sini, X2 di sini, kita Ibu arsip aja ya. Berarti kolom kuncinya terletak pada X2. Kita kasih tanda angka yang di bawah kolom kunci itu. Ini ada 0, ada 3, ada 5. Berarti ini bertugas untuk mendapatkan keterangan dari nilai indeksnya. Ya. Jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif lagi, nanti Ibu seperti apa sih yang udah nilai maksimal itu, udah optimal itu, sudah tidak ada nilai negatifnya pada baris fungsi tujuan. Berarti itu tidak ada lagi, udah optimal. Ketika nanti misalkan Ibu ngejebak soalnya itu panjang misalkan, ketika udah dimasukkan ke tabel simpleknya ternyata di fungsi tujuannya itu, di nilai Z-nya itu semuanya udah positif, berarti itu dikatakan udah optimal. Karena ini masih ada yang negatif, berarti kita lanjutkan tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya adalah, atau tahap keempat, memilih baris kunci. Baris kunci itu seperti apa Ibu? Pahami lagi pengertiannya pelan-pelan. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplek dengan cara mencari indeks tiap baris dengan membagi. Ingat di sini ada kata-kata membagi nilai-nilai pada kolom nilai kanan atau kita singkat dengan NK. Dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Tadi udah ketemu kan yang sebaris kolom kunci sama membaginya. Oke. Di sini untuk mencari nilai indeks didapat dari nilai kolom atau NK dibagi nilai kolom kunci. Itu rumusnya ya. Oke, Ibu kasih tanda. Nah, untuk baris 1, besaran indeksnya itu berarti 8 dibagi 0, tak hingga. Untuk baris yang pertama, baris yang atau pembatas yang kedua, itu didapat dari 15 dibagi 3, hasilnya 5. Dan baris yang ketiga
didapat dari 30 dibagi 5, yaitu nilai indeksnya itu 6. Di sini langkah selanjutnya apa, Bu, kalau sudah ketemu nilai indeks? Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Ingat, indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, yang terpilih itu batasan kedua yang terpilih sebagai baris kuncinya. Sekarang kita beri tanda segi 4 pada baris kuncinya. Nilai yang masuk dalam kolom kunci atau perpotongan dari kolom kunci dan juga baris kunci disebut angka kunci. Oke, seperti apa? Kita baca dulu langkah kelimanya, mengubah nilai baris kunci. Tadi udah, jadi angka kunci itu adalah perpotongan antara baris dan kolom kunci. Ya. Yang selanjutnya nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci tadi. Angka kuncinya berapa sih? 3 pada yang tabel yang terpilih itu. Berarti nanti untuk yang bagian bawah itu adalah angka kuncinya yang 3, 3, 3 semuanya dibagi 3. Berarti untuk yang pertama itu 0 bagi 3, 0. 3 bagi 3, 1. 0 bagi 3, 0. 1 bagi 3, 1 per 3. 1 bagi 3, 1 per 3. 0 bagi 3, 0. 15 bagi 3, 15. Baru nanti nilai yang terpilih di baris kunci yang tadi X2 itu adalah variabel yang terdapat di bagian atas kolom kuncinya. Oke, biar lebih paham, ini ada. Tadi kan ini katanya ya, terpilih untuk kolom kuncinya, negatif 5. Kita kasih tanda angka di bawah yang terpilih untuk kolom kuncinya itu ada 0, 3, 5. Berarti ini yang membagi nilai kunci untuk mendapatkan nilai atau keterangan indeksnya. Yang pertama, 8 bagi 0 tak hingga. 15 bagi 3, 5. 30 bagi 5, 6. Berarti udah ketahuan ini ada 3. Tadi katanya apa? Harus mencari angka positif paling kecil. Bukan besar lagi ya sekarang. Tapi positif yang kecil. Jatuh di baris X4. Kita kasih tanda perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci itu adalah angka 3. Ibu kasih tanda arsir ya. Nanti Ibu kasih tanda juga. Kasih warna. Ini adalah angka kunci. Ya. Nah, berarti nanti ini yang dijadikan patokan untuk membagi nilai baru dari X2. Nah, berarti di sini operasi baris dasar yang keduanya, yang terbarunya, kita rubah. Di sini bukan X4 lagi. Ini penamaannya sesuai dengan kolom kuncinya. Karena yang terpilih adalah kolom kuncinya itu kolom adalah X2. Kita di sini langsung dirubah X2. Berarti ini yang bakal nanti nilai terbarunya. Ada 0. Dapat dari 0 bagi 3. 0 bagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 0 bagi 3, 0. Ini masih sama 1 per 3. 0 bagi 3, 0. 15 bagi 3, 5. Ini kalau kita tuliskan. Jadi yang bawah itu adalah angka kunci yang Ibu kasih tanda tebal ya. Oke, selanjutnya langkah ke-6. Mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Udah tadi udah beres ya, baris kuncinya udah ada nilai barunya, udah ada. Rumusnya itu adalah baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci
kali nilai baris kunci. Oke, di sini tadi ini adalah nilai dari baris yang terbaru ya, ini tadi. Betul nggak sih nilai barunya itu negatif 3? Oke. Kita buktikan untuk yang pertama. Di sini. Berarti baris lama itu yang mana? Negatif 3. Dikurangi koefisien pada baris kolom yang mana? Yang tadi ya. Yang koefisien itu yang NK yang tadi ya, bukan sekali lagi yang kolom kuncinya dapat dari mana sih nilai negatif angkanya yang besar, itu negatif 5 dikali nilai baris kunci. Berarti yang ini yang 0. Oke, biar lebih gampang ini kalau kalikan tandanya jadi positif 5 dikali 0 negatif 3 ditambah 0. Sama dengan negatif 3 dari situ. Oke, kita buktikan lagi. Yang mana? Kita acak ya yang ini. Berarti ini yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6. Berarti ini 0. Tas ya yang ini. Dikurangi negatif 5 dikali 5. 0 ditambah 5 kali 5. 0 ditambah 20. Sama dengan 25. Sama kan? Berarti nilai-nilai ini dari situ ya. Didapat untuk nilai barunya itu negatif 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25. Sampai sini bisa dipahami? Baris kedua untuk batasan 1 berarti sama juga ya. Di sini nilai barunya itu kan tadi 2, 0, 1, 0, 0, 8 ya. Ini masih yang tadi untuk kuncinya 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Nilai barunya itu didapat dari 2, 0, 1, 0, 0, 8 dari yang barusan Ibu jelaskan ya, seperti itu. Ini pun sama langkahnya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ini adalah baris yang atas itu adalah yang lama ya. Yang barunya yang tadi barusan Ibu jelaskan, Ibu rincikan, tuliskan kembali ke tabel yang baru. Nah, berarti ini nilai 1, ini masih 1 negatif 3, ini 0, 0, 5 per 3, 0, 25 yang tadi ya. Ini. Untuk yang barunya, yang X3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Nah, ini dari, udah tahu dari yang paling awal ini, dan yang terakhir ini, 0, 6, 0, 0, negatif 5 per 3, 1, 5. Oke, kita cekkan lagi. Apakah nilai Z di sini atau tabel yang kedua ini udah optimal? Tentu belum ya, karena masih ada nilai Z yang negatif. Karena di sini tidak ada lagi, cuma ada 1, tidak usah memilih. Tadi kan syaratnya itu untuk kolom kunci itu
nilai Z yang negatif dengan angka terbesar. Di sini karena cuma ada satu berarti ini jelas. Nah, di sini ulangilah langkah 7 itu langkah-langkah perbaikan mulai langkah ketiga sampai ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah. Di sini karena masih ada fungsi tujuan yang nilainya negatif masih perlu dioptimalkan kembali. Oke, di sini udah jelas ya. Pasti jatuh kolom kuncinya itu di X1. 8 bagi 2. Ini cari nilai indeks yang positif, Ibu sengaja ya, tapi yang kecil, yang minimum. Jatuh di baris X5. Nah, perpotongannya adalah angka kunci. Nah, berarti yang 6 ini ya. Oke. Sama 6 bagi 6. 1. 0 bagi 6, 0. 0 bagi 6, 0. Negatif 5/3 dibagi 6. Perkecil aja ya ini ya. 1 dibagi 6. 1/6. 5 dibagi 6, 5/6. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, sama langkahnya dengan langkah yang 3 sampai ke 6. Lebarnya juga sama di sini, caranya kayak tadi. Kalau ketemu semuanya udah dihitung, baru kita substitusikan. Ini adalah nilai tabel yang ketiganya, hasil perubahannya lagi. Nah, kita cek, lihat nilai Z-nya di sini masih ada yang negatif apa tidak? Sudah tidak ada. Berarti di sini tabel perubahan yang terbaru ini udah optimal. Nah, berarti di sini baris pertama atau kita namakan Z tidak ada lagi yang bernilai negatif sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan kembali. Nah, ini udah paling optimal. Nah, dari tabel di atas, dari tabel perubahan terakhir, nilai X1-nya itu berarti penamanya ingat tergantung sama hasil akhirnya. X1 itu 5/6. X kedua, pasti ini yang ditanyakannya ya, 5. Dan nilai keuntungan maksimalnya dilihat dari baris yang fungsi tujuan, yaitu 27 1/2. Nah, berarti ini mungkin kalau nanti di suatu produksi itu, ini misalkan sepatu kasoginya harus misalkan kalau kita bulatkan itu jadi berapa sih nanti mangga. Kalau X2 di sini 5 buah, atau ini 5/6 buah. Seperti itu. Dengan keuntungan maksimal itu 27 1/2. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ketika udah mendapatkan nilai Z yang tidak ada lagi yang angka negatif, itu udah optimal, udah yang paling perubahan yang teroptimal. Nah, seperti biasa, biar lebih paham lagi, ada tugas ketiga. Di sini mangga dikerjakan secara berkelompok lagi. Ini tugasnya ada nomor 1 sama nomor 2. Oke, jadi kesimpulannya yang harus kalian pahami pada metode simplex di sini tadi, ada istilah-istilah yang harus kalian pahami untuk dapat menyelesaikan dengan baik permasalahan dengan menggunakan metode simplex. Di antaranya ada kolom kunci itu apa, baris kunci itu apa, angka kunci itu apa. Itu adalah hal-hal yang harus kalian kuasai atau istilah-istilahnya harus yang kalian pahami. Kalau tidak tahu kolom kunci itu apa, itu adalah dasar sebagai pengoptimalan tabel dasar ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini metode simplex, Ibu
jawabkan dulu, maka nanti coba ya, tugasnya berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang tadi udah ditugaskan. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu jawabkan dulu, nanti minggu depan kita lanjutkan atau misalkan nanti kita break dulu untuk kita adakan kuis ya untuk pertemuan kelima. Kalau tidak ada yang tanyakan dulu untuk hari ini, Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.